Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bentrokan Wiro dan Kalingundil tak terhindarkan lagi. Keduanya saling mengerahkan ilmu dan senjata. Siapa lebih unggul? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kau lihat pedang ini, pemuda edan? Bentak Kalingundil. Nyawamu ada di ujung senjata ini. Hahaha. Pendekar 212 tertawa mengekeh. Orang kok dan senjatanya sama saja. Sama-sama buntung. Hahaha. Mengejek murid Eyang Sintu Gendeng itu, merah pada muka Kalingundil. Mengejek memang mudah, tapi ketahuilah, menghabisimu dengan senjata ini jauh lebih mudah lagi, kata Kalingundil pula. Buka matamu lebar-lebar orang gila dan lihat ini. Kalingundil menyapukan pedang buntungnya ke arah rawa-rawa di hadapannya. Lumpur rawa itu muncrat ke atas sampai 7 tombak. Sebagian besar menjibak laksana terbelah sehingga dasar rawa yang hitam legam terlihat jelas beberapa detik lamanya. Senjata hebat, ujar Wiro Sableng dalam hati. Dalam keadaan buntung demikian luar biasanya, apalagi kalau dalam keadaan sempurna. Bagaimana kucing dapur mendapatkan senjata itu? Kau sudah lihat pendekar gila? Terdengar bentakan Kalingundil. Senjatamu boleh juga Kalingundil, tapi daripada dipakai buat kejahatan, lebih baik ditempah untuk membuat sambungan tangan palsumu. Marahlah Kalingundil. Disapukannya senjata itu ke arah pendekar 212. Maka berkibarlah sinar biru yang menyilaukan. Pendekar 212 tidak bodoh. Dengan cepat dialirkannya tenaga dalamnya ke kedua telapak tangan dan dia melompat ke udara. Ciat! Didahului oleh bentakan yang menggeledek itu, maka Wiro Sableng lepaskan pukulan dinding, angin berhembus tindih menindih. Begitu pukulan ini melesat, memapasi serangan lawan, maka Wiro susul dengan pukulan kunyuk melempar buah yang perbawahnya disertai aliran tenaga dalam sampai setengah bagian dari yang dimilikinya. Pukulan yang pertama membuat serangan Kalingundil tertahan laksana menumbuk dinding karang yang atos. Pukulan yang kedua bukan saja membuat buyar sinar biru dari pukulan Kalingundil, tapi sekaligus melabrak pukulan tersebut, sehingga kini Kalingundil yang berada dalam keadaan diserang. Ini memaksa Kalingundil menyingkir 2 tombak ke samping. Kemudian, tanpa membuang waktu lebih lama, laki-laki ini menerjang ke muka. Pedangnya membabat deras sinar biru yang menghamburkan hawa dingin serta tajam menyambar ke arah pendekar 212. Wiro Sableng membentak nyaring. Suara bentakannya ini membuat gendang-gendang telinga Kalingundil tergetar. Pedangnya melabrak ke arah perut lawan, tapi dalam kejapan itu pula lawannya berkelebat dan lenyap dari pemandangan. Penasaran sekali Kalingundil, putar pedang buntungnya demikian rupa. Maka sinar biru pun bergulung-gulung mengurung Wiro Sableng. Sebagaimana kebiasaan pendekar 212, dalam setiap pertempuran yang mulai menghebat, maka di saat itu pula mulai terdengar suara siulannya melengking-lengking, membawakan lagu tak menentu. Tubuhnya hanya merupakan bayang-bayang kini, karena sukar untuk menentukan
mana tubuh yang sebenarnya dan mana yang hanya bayang-bayang. Maka hampir keseluruhan serangan-serangan Kalingundil menghantam tempat kosong. Namun demikian, memang permainan silat siluman yang didapat Kalingundil di Gua Siluman tempo hari, meskipun cuma sepertiganya saja yang dikuasainya, benar-benar patut dikagumi. Pendekar 212 tahu bahwa lawannya sampai 20 jurus di muka pun tak akan dapat mendesaknya, apalagi melukainya. Tapi di samping itu, pihaknya sendiri sukar pula melakukan serangan balasan, karena setiap serangan yang dilancarkan Kalingundil merupakan jurus pertahanan. Demikianlah kehebatan ilmu silat siluman yang dimiliki oleh manusia bertangan buntung itu. Tapi, adalah percuma saja Wiro Sableng menjadi murid dan digembleng selama 17 tahun oleh nenek-nenek sakti, Eyang Sintu Gendeng. Kalau dia tak bisa menghadapi lawan begitu rupa 1 lawan 1. Maka pendekar kapak maut Naga Geni 212 segera rubah permainan silatnya. Jurus-jurus yang tak terduga dari Kalingundil dihadapinya dengan jurus-jurus tak teratur yang gerabak-gerubuk kian kemari. Kedua tangannya terkembang. Di kedua sisi laksana sayap burung Garuda, sedang dari mulutnya senantiasa terdengar suara siulan melengking yang menyamaki liang telinga Kalingundil. Saat itu, kedua orang ini sudah bertempur sampai 30 jurus. Sungguh hebat. 30 jurus seperti tidak terasa, dan kini kentara sekali bagaimana Kalingundil terdesak hebat. Bagaimanapun, Kalingundil mempercepat jurus-jurus permainan silatnya. Bagaimanapun, dia merubah gerakan-gerakannya dan mengamuk laksana banteng terluka. Namun tetap saja dia berada di bawah angin. Malahan kini terdesak ke arah rawa-rawa maut. Hahaha. Rupanya jalan ke nerakamu harus melalui rawa-rawa maut ini, Kalingundil. Budak hina dina, jangan ngaco. Sambut bintang silumanku ini. Sambil melompat jauh, dengan masih memegang pedang buntung, Kalingundil gunakan tangan kirinya untuk mengirimkan selusin benda berbentuk bintang yang berwarna biru ke arah lawannya. Ah, mainan anak-anak ini kenapa mesti dipertontonkan? Ejek pendekar 212. Tangan kanannya diputar ke udara, serangkum angin puyuh menggebubuk, dan bintang-bintang siluman itu pun berhamburanlah kian kemari tiada mengenai sasarannya. Pada detik Wiro Sableng gunakan tangannya untuk menyambuti senjata rahasia lawan, maka kesempatan ini dipergunakan oleh Kalingundil untuk melompat ke seberang rawa-rawa kecil. "Hei, kucing dapur, mau lari kemana?" teriak Wiro Sableng. Sebagai jawaban, Kalingundil lemparkan segulung benda putih ke arah pendekar 212. Mulanya, Wiro menyangka benda itu sebuah senjata rahasia, tapi ketika diketahuinya hanya secari kertas putih yang digulung, maka segera ditangkapnya, dan di saat itu pula Kalingundil pergunakan kesempatan sekali lagi untuk melompat jauh, lalu dengan ilmu larinya yang lihai ditinggalkannya tempat itu. Wiro tidak punya maksud untuk mengejar laki-laki bertangan buntung itu. Dengan penuh tanda tanya, dibukanya gulungan kertas di tangannya. Ternyata selembar surat yang ditujukan oleh Kalingundil kepadanya. "Cacat itu buku tak akan terlupa seumur hidup. Kematian kawan-kawanku dan kematian Mahesa Birawa tak akan terlupa selama hayat. Semua itu kau yang menjadi biang sebab. Hari pembalasan akan tiba. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Hari 13, bulan ke-12, kutunggu kau di puncak gunung Tangkuban Perahu. Kalau kau tak punya nyali untuk datang lebih baik, habisi dirimu sekarang juga."
Pendekar 212 penasaran sekali diremasnya surat itu. Sialan betul kucing dapur itu, gerendeng Wiro Sableng. Dia lari ke bukit, namun bayangan Kalingundil sudah tak kelihatan lagi. Akankah Wiro menerima tantangan Kalingundil? Ikuti terus setiap update-nya di channel kami. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.